Inilah racun suku-suku primitif di Afrika. Sulit membayangkan mengekstraksi sedikit getah pohon. Sedikit kehalusan saja dapat menghasilkan racun yang cukup untuk membuat mangsanya gila. Setelah menerapkannya pada panah, sangat mudah untuk menangani rusa dan jerapah. Hari ini adalah hari terakhir Michael bersama suku Hazabi. Para anggota suku menunjukkan kepadanya keterampilan yang mereka andalkan untuk bertahan hidup selama ratusan ribu tahun. Daging monyet sisa kemarin menjadi sarapan terakhir hari ini. Kulit monyet juga digunakan untuk menghias busur dan anak panah yang melambangkan pejuang. Namun mereka membutuhkan busur dan anak panah baru saat ini. Meskipun tidak ada hukum di suku tersebut yang melarang perempuan berburu, namun mereka dibatasi oleh daya tarik busur ini. Busur terbuat dari bahan alami. Beban tarik biasanya berkisar antara 50 hingga 100 pon. Sangat sedikit wanita yang bisa menarik. Tali busur terbuat dari ligamen hewan besar. Sangat kokoh dan tahan lama. Busur kecil dibuat hari ini. Yang terakhir akan diberikan kepada anak laki-laki di suku tersebut. Ini akan menjadi hadiah pertama dalam hidup mereka. Pada saat yang sama, mereka juga mempersiapkan kehidupan berburu dan meramu di masa depan. Mata panah besi adalah bahan yang tidak dapat diperoleh. Jika mereka tidak menguasai teknologi metalurgi, mereka hanya bisa bertukar mangsa dengan suku tetangga. Poros panah relatif mudah ditemukan. Hanya perlu dibentuk sedikit saja dan bisa langsung digunakan. Anak panah yang digunakan untuk berburu mangsa berbeda juga sangat istimewa. Panah tongkil ini digunakan untuk berburu binatang kecil. Misalnya burung kecil atau tupai berjalan di hutan. Dengan penyumbatan tongkolnya, membantu menjaga integritas mangsa. Panah berduri ini akan digunakan untuk berburu meerkat atau hewan penggali lainnya. Lebih mudah untuk menarik mangsa keluar dari liang setelah memukulnya. Panah oval ini sangat cocok untuk menghadapi babi hutan. Anak panah yang tajam dapat dengan mudah menembus kulitnya yang tebal. Tapi ini semua sepele. Yang paling ampuh adalah lidah tetanus ini. Ini dirancang khusus untuk menangani mangsa besar. Namun sebelum itu perlu mengoleskan sedikit racun buatan sendiri pada anak panah. Masuki hutan terdekat dengan pot baja di kepala Anda. Setiap anggota suku akan memiliki misi yang berbeda. Ganda si penembak jitu bertugas menyalakan api. Aba sedang mencari mawar gurun raksasa, milik keluarga Apocynaceae. Plastik yang dihasilkan adalah bagian yang paling beracun, bahkan bisa mengusir jerapah dan zebra. Ambil sarinya, harus membuat lubang kecil di batang pohon, mengubahnya menjadi racun yang dapat digunakan melalui cara khusus. Namun, mengumpulkan jus ini tidaklah mudah. Namun mereka mempunyai metode uniknya sendiri. Masukkan sisa-sisa yang terkumpul ke dalam tas anyaman dan tekan dengan kuat. Jus dalam jumlah besar dapat diperas dengan mudah. Lalu masukkan jus ke dalam panci dan biarkan mendidih, menguapkan kelebihan air. Proses ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Ayo kembali ke perkemahan dulu. Wanita itu sibuk dengan makan siang hari ini. Sisa daging kijang kemarin akan menjadi makanan utama di siang hari. Karena kijang ini ditangkap dengan panah beracun. Oleh karena itu, para penatua yang berpengalaman harus bertindak. Periksa apakah daging mengandung sisa racun. Jika dagingnya terasa pahit, berarti tidak bisa dimakan lagi. Untungnya tidak ada masalah. Anjing di sebelahnya akhirnya menggerogoti tulang yang selama ini diinginkannya. Kembali ke hutan lagi. Michael menggunakan waktu luangnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang suku tersebut. Karena mereka mengandalkan berburu dan meramu untuk mencari nafkah. Perlu makan banyak daging setiap hari. Jadi mereka tidak tinggal di tempat yang sama selamanya, bermigrasi sesuai jumlah mangsa. Mudah mencari mangsa saat musim hujan. Namun hal ini relatif sulit dilakukan pada musim kemarau. Dan begitu hewan memasuki kawasan lindung, mereka hanya bisa menjauh. Air mawar gurun hampir siap. Jika cukup kental untuk menempel pada stik, mereka siap disajikan. Setelah mencampurkan sedikit abu tanaman ke dalam api, kemudian gunakan batu untuk memukul terus-menerus, telah dibuat menjadi plester. Kemudian bungkus secara merata di sekitar panah dan selesai. Panah beracun seperti itu cukup untuk menyebabkan hewan kecil mengalami serangan jantung dalam hitungan menit. Bahkan jika mangsa besar terkena panah, tidak akan pernah bisa hidup untuk melihat matahari besok.